Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslampu. Jadi seperti biasa saya ingin tanggapi ya komentar dari teman-teman kita. Jadi ini ada Yasir Lubis ya, yang kemarin saya udah buat tapi dia mungkin kurang jelas atau kurang luas gitu ya. Jadi dia bertanya lagi atau dia komen lagi ya, yang saya takut dan cemaskan di ulu hati dan perut kanan sakit aja, nggak ada enak-enaknya. Padahal saya nggak pernah makan bantangan selama hampir 3 tahun ini. Saya mulai kena asam lambung GERD bulan Agustus 2020 mas, gara-gara minum kopi hitam campur gula 2 sendok. Dari situlah awalnya saya kena mas ya. Jadi ini dia juga berkomentar lagi ya. Saya udah berobat ke dokter, profesor, spesialis gastro mas. Udah 4 dokter yang berbeda. Saya udah di USG 3 kali, tapi kata dokter organ-organ seperti hati, empedu, limpa, pankreas aman katanya. Kemungkinan dari lambung saya bermasalah kata dokter mas. Saya udah banyak banget minum obat dokter, obat herbal, berobat alternatif kemana-mana, tapi nggak ada yang buat perut saya tenang. Ya begitu-begitu aja rasanya. Sensasi yang saya rasakan 24 jam nonstop tanpa jeda. Kalaupun kena walaupun enak, cuma saat tidur aja, sama seperti yang mas rasakan juga. Ya betul. Ya untuk Yasir Lubis ini dia juga meminta saran lagi ya. Jadi apa yang harus saya buat lagi ya mas? Terima kasih udah buat video untuk menjawab komen saya. Saya minta sarannya ya mas. Ya pasti akan saya beri saran dan solusinya ya, yang sesuai yang saya tahu gitu ya. Semoga bermanfaat untuk Yasir Lubis. Oke, jadi untuk cemas di ulu hati, takut perut kanan sakit, nggak ada enak-enaknya, ini karena minum kopi hitam ya, padahal ya cuma minum kopi hitam ya, mungkin udah ada mahnya gitu ya. Kalau saya dulu memang sudah udah sering mah, tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba langsung sakit, langsung parah gini. Dan untuk Yasir Lubis ini sama seperti saya ya, sensasinya 24 jam non-stop tanpa jeda. Kalau pas tidur tok enakan ya, karena kita waktu tidur kan nggak sadar ya. Untuk Yasir Lubis ini yang dikonsumsi sekarang apa ya? Kalau saran saya sih konsumsi herbal saja, udah rutin konsumsi herbal saja. Terus jangan ya, pantangan sudah nggak makan ya, untuk pedas, asam, terus bersantan, terus yang digoreng itu jangan dulu coba ya. Yang makanan yang digoreng nggak usah dimakan dulu ya untuk Yasir Lubis. Untuk yang digoreng untuk beberapa bulan ke depan itu terus, nanti sampai mungkin ada perubahan, berarti itu dari makanan yang mungkin yang digoreng ya. Karena itu menurut saya ya, ini sama seperti saya ya. Kalau perut nggak enak pasti ada cemasnya ya. Padahal udah nggak pernah makan pantangan ya. Dan minumnya air putih hangat terus ya untuk Yasir Lubis. Terus makannya kalau bisa nasinya diulek dulu ya. Nasinya diulek dulu sampai halus ya, atau di blender juga bisa nasinya ya, dikasih kuah seperti kuah, bisa kuah sup, kuah bayam ya, kuah yang bening-bening gitu, coba dimakan dulu. Jangan lupa dibarengi dengan tahu tempe, tapi jangan digoreng ya, kalau bisa sih jangan digoreng. Terus ayam ya, ayam itu yang boleh dagingnya saja ya, jangan sate ayam. Itu sate ayam sih, kalau sate atau ayam disusuk-susuk dibakar dikasih kecap aja itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuma yang bikin kita itu nggak boleh atau nggak disarankan itu bumbu kacangnya ya, bumbu kacang terus merica ya, itu ya yang kita sebenarnya nggak. Ini sebenarnya saya malah keinget saya dulu ya, waktu saya itu sensasinya masih 24 jam, rasanya sangat, rasanya pengen nangis terus ya. Makanya rasanya nggak karuan,
cemas tiap hari, perut gak enak, keliengan, mata buram, pokoknya banyak sekali lah yang saya rasakan dulu. Dan itu bertahan lama ya, dan saya udah nggak tahu udah mau gimana lagi ya. Untuk Yasir Lubis ini ya, saya untuk sarannya ya itu tadi, jangan makan yang pedas, jangan sekali-kali ya makan pedas, asam, bersantan, terus yang digoreng, semuanya yang digoreng itu jangan dulu ya. Yang berminyak, yang digoreng itu jangan dulu ya, saran saya. Makan yang kering-kering saja, yang aman-aman saja, jangan yang keras. Seperti kerupuk yang keras itu kan ada. Kalau kerupuk sih mungkin bisa ya, bisa, tapi jarang-jarang saja, atau kalau makan tuh sedikit saja ya. Untuk Yasir Lubis ini saya sama seperti saya dulu ya, dan ini Agustus 2020. Kalau saya sih Maret 2020 saya awal terkena panic attack, tapi saya masih bisa kerja sampai akhir 2020. Saya udah sering libur ya. Akhir 2020 dari September, Oktober, November, Desember itu saya udah mulai udah nggak kuat badannya. Terus akhirnya Januari tanggal 16-an saya masuk rumah sakit selama 4 hari ya. Dan itu sangat-sangat menyedihkan banget ya untuk kita semua penderita asam lambung Gerd City, yang kita di mana sedang diuji ya untuk penyakit ini. Dan ya disyukuri aja, kita mau dikasih sakit, kita mau dikasih ujian apapun, kita memang harus sabar ya. Mau gimana lagi ya, sabar, udah lakuin apa adanya. Dan untuk sifat juga, untuk yang sifatnya pemarah, terus pendendam, terus hatinya itu nggak bisa gimana ya, nggak bisa tenang ya, itu coba relaksasi ya. Bisa relaksasi melalui ngaji, sholat yang rutin, terus atau gimana caranya biar pikiran dan hati kita itu tenang, bersih gitu ya. Meskipun saya pun yang ngomong sendiri itu belum bisa ngelakuin itu semua ya, setidaknya saya sudah nggak seperti dulu lah ya, yang seperti parah ya, yang sifat saya juga sifatnya jelek, terus pikirannya jelek ya, semuanya jelek saya akui. Saya waktu dulu jelek semuanya, saya coba saya rubah gimana caranya ya. Jadi gitu untuk Yasir Lubis. Untuk emosi itu kalau bisa enggak usah emosi lah ya. Saya pun juga gitu ya, saya ngomong ngasih saran ke temen ke jenengan Yasir Lubis ya, saya pun belum tentu bisa ya, tapi saya belajar terus, saya juga masih belajar ya untuk mengelola emosi, mengelola kesabaran ya, mengelola semuanya yang lebih baik ya. Jadi gitu sih untuk Yasir Lubis, dan semoga membantu ya. Dan kalau ada sensasi ya, untuk menangani sementara itu minumnya air putih hangat, udah itu saja. Terus oles fresh care di area yang sakit seperti di perut ya, saya juga gitu ya, waktu dulu saya juga gitu. Setiap hari saya pegangan fresh care ya, habis beli lagi nggak apa-apa, yang penting kita itu bisa mengatasi sensasi kita untuk sementara ya. Dan ini juga udah ke dokter sampai beberapa kali USG, sampai 3 kali ya. Kalau saya baru 1 kali USG ya. Dan udah alternatif kemana-mana juga gitu, alternatif saya juga udah kemana-mana, nggak ada yang buat perut saya juga tenang ya, masih gitu-gitu saja ya. Nanti agak mungkin perasaannya yang tenang dan sensasinya agak mereda, nanti kalau di rumah udah balik lagi itu ya. Jadi ya mungkin ya butuh ketenangan juga ya untuk Yasir Lubis, butuh ketenangan, tenangan hati, tenangan pikiran, ketenangan jiwa ya. Dan kalau saran saya sering-sering refreshing atau nyari kegiatan yang bikin kita itu senang kita melakukannya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu mikirin sensasi juga ya untuk Yasir Lubis, karena kalau kita pikirin terus itu nggak ada ujungnya ya. Selama kita masih ngerasain sensasi, kita
kita apa ya, kita pikirin terus, malah kita semakin drop ya, malah kita semakin mikirin hal tersebut ya. Apalagi ditambah dengan cemas ya, dengan sesuatu apa ya, sakit pikiran itu kan nggak kelihatan ya. Kalau misal di perut itu kan masih kita di perut masih bisa apa ya, kalau di pikiran itu susah ya, susah betul. Tapi kita harus latih semuanya ya, dari yang bisa ngerasain kan kita sendiri. Misal pikiran kita yang bermasalah ya pikiran kita yang dibetulin, misal perut kita yang bermasalah ya perut kita dibetulin dengan menjaga 3 pola hidup sehat gitu ya. Untuk Yasir Lubis semoga membantu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Ini sama persis yang saya alami waktu dulu ya, 24 jam nonstop. Wah rasanya gak karu-karuan, pokoknya udah kesana kemari, udah ke dokter bolak-balik, ke alternatif. Terus kalau USG saya masih 1 kali ya, dan obat herbal ya yang pernah saya beli itu sudah beberapa obat ya, udah bosen lah pokoknya. Udah intinya kayak kadang juga berpikiran, wah saya apa mati saja daripada gini terus ya. Itu pasti ada di benak kalian semua yang mungkin sakitnya lama, tapi itu nggak perlu berpikiran seperti itu ya. Untuk saya pun juga gitu ya, saya berpikiran begitu, tapi saya udahlah, saya harus kuat, harus bisa ya, demi anak istri dan keluarga, dan berpikiran positif saja ya, berpikiran positif, pasti bisa, pasti sembuh, pasti bisa ya, semangat ya. Jadi terima kasih untuk Yasir Lubis ya. Jadi sekian saja dari saya, segitu, semoga membantu, semoga bisa menenangkan hati Yasir Lubis atau menenangkan rasa cemas ya, semoga saja, amin. Dan semoga kita semua lekas diberi kesembuhan, sehat seperti dulu, seperti semula ya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.